Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 3, Tangisan Sunyi Kamar Ujung. Naya adalah mantan ponakannya, yang entah bagaimana justru ia yang harus menanggung imbas dari perbuatan sepasang kekasih itu. Dan saat akad dimulai, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang dilapisi senyum dan taburan bunga. Saya nikahkan dan kawinkan. Suara itu menggema, namun hati Arsen seperti dikepung sunyi. Dengan satu tarikan napas, ia mengucap ijab kabul. Suaranya begitu lancar dan tegas. Namun, justru itulah yang menyakitkan. Ruang menjadi ramai oleh tepuk tangan, doa, ucapan selamat. Tapi di antara mereka, dua hati justru mengucap salam perpisahan pada kebebasan yang pernah mereka miliki. Naya tak menatap Arsen, tapi ia mendengar suara lelaki itu, terdengar begitu familiar dan seperti pernah ia dengar. Sekilas, ia mengingat kalimat-kalimat kabur. Kamu memprovokasiku, jangan salahkan aku jika nanti setelah sadar kamu menyesal. Seketika Naya mengangkat wajahnya, lalu menatap Arsen. Hanya saja saat bola mata keduanya bertemu Naya hanya bisa menepis pikirannya tadi. Tidak mungkin, apa yang kamu pikirkan Naya, lelaki itu Zayan bukan paman Arsen. Setelah acara usai, Naya langsung dibawa ke rumah pribadi Arsen. Rumah besar itu berdiri megah di tengah kawasan elit. Dikelilingi pagar tinggi dan taman yang tertata rapi. Namun, alih-alih merasa terhormat memasuki hunian seorang suami, yang Naya rasakan hanyalah dingin. Bukan dingin dari pendingin ruangan, melainkan dari suasana yang membekukan hati sejak kaki pertamanya menginjak lantai marmer mengilap itu. Keluarga Alastair dikenal sebagai keluarga terpandang dan berkecukupan. Aset yang ditinggalkan orang tua mereka mampu menjamin kehidupan Puput dan Arsen sejak kecil. Tapi harta itu tak membuat mereka tumbuh manja. Justru keduanya, terutama Arsen, mampu mengelolanya dengan cermat dan bijak setelah dewasa. Arsen tak hanya menonjol sebagai seorang dokter yang cerdas dan tegas, tapi juga dikenal luas di dunia investasi. Namanya beberapa kali disebut dalam artikel bisnis dan forum ekonomi bergengsi. Ia memiliki insting tajam dalam membaca peluang, menghitung risiko, dan menggandakan kekayaan tanpa perlu banyak bicara. Namun bagi Naya, semua itu hanya latar belakang. Karena lelaki itu, meski dibalut pencapaian dan reputasi, bukanlah sosok yang memberikan kehangatan, apalagi rasa aman. Langkah Naya terhenti di tengah ruang tamu yang luas. Arsen berdiri di depannya. Membelakanginya beberapa saat sebelum akhirnya berbalik dengan suara yang sama dinginnya seperti suasana rumah itu. Di sini banyak kamar, pilih saja yang kamu mau. Katanya singkat, seolah berbicara pada tamu tak diundang. Paman. Suara Naya nyaris tak terdengar. Arsen menatapnya datar. Kita tidak perlu terlalu dekat. Kamu seharusnya jadi keponakanku, dan pernikahan ini terjadi karena keadaan, bukan pilihan. Aku tahu, Paman, tapi kamu tidak berharap akan ada malam pengantin, kan? Potong Arsen tajam, matanya menajam, dan nadanya mengiris. Aku laki-laki, aku tidak tertarik pada barang bekas. Kata-kata itu menghantam dada Naya seperti palu godam. Matanya langsung memejam, menahan air yang hendak jatuh. Ia tahu dirinya pernah salah. Ia tahu masa lalunya kelam. Tapi benarkah tak ada sedikit pun cara yang lebih manusiawi untuk berkata? Jika bisa memilih, ia pun tak ingin berada di sini. Tidak dengan cara seperti ini. Tidak dengan lelaki yang melihatnya seolah ia tak punya harga diri. Arsen melangkah melewatinya, tapi belum jauh,
Ia berhenti sejenak dan menambahkan. Dan soal anakmu itu. Belum sempat kalimat itu selesai, Naya bersuara cepat, penuh pertahanan. Paman tidak perlu merasa bertanggung jawab. Aku bisa membesarkan anak ini sendiri. Arsen menoleh pelan, sudut bibirnya terangkat mengejek. Kamu pikir aku mau bertanggung jawab? Katanya sinis. Tidak, Naya, aku terpaksa. Naya hanya berdiri terpaku setelah sosok Arsen meninggalkan dirinya dengan penuh luka. Tubuhnya terasa ringan seperti melayang, tapi bukan karena bahagia, melainkan karena jiwanya seperti keluar dari raganya. Ia tak tahu harus melangkah kemana, tak tahu harus menangis atau menahan napas agar tidak runtuh di tempat. Kalimat terakhir Arsen menggema di kepalanya seperti gema siksaan. Aku terpaksa, barang bekas anakmu. Ia mengusap perutnya perlahan, seolah mencoba menenangkan sesuatu yang bahkan tak tahu apa yang sedang terjadi. Jantungnya berdegup tak menentu, bukan karena cinta, tapi karena takut. Ia takut kehilangan dirinya sendiri, takut tak sanggup bertahan di dunia yang terus menyakitinya. Dengan langkah gemetar, ia menuju salah satu kamar paling ujung, membuka pintunya dan menutupnya pelan. Bukan karena ingin menjaga ketenangan rumah, tapi karena ia tak punya tenaga untuk membanting apapun. Ia hanya ingin bersembunyi dari dunia, dari luka, dari Arsen, dan dari dirinya sendiri. Saat punggungnya menyentuh daun pintu, air mata itu akhirnya jatuh. Tanpa suara, tanpa isak, hanya tetes demi tetes yang membasahi pipinya. Aku bukan perempuan baik, aku tahu, tapi anak ini, dia nggak salah. Bisiknya lirih, menggenggam perutnya erat, seolah sedang meminta maaf pada sosok kecil yang tumbuh dalam dirinya. Ia merasa seperti ibu yang gagal bahkan sebelum sempat menjadi ibu. Ia melangkah pelan menuju ranjang, duduk di ujungnya sambil terus menahan sesak. Bantal di atas kasur langsung dipeluknya erat, seolah hanya benda itu yang bisa mengerti luka yang tak bisa ia ucapkan. Ia menunduk, memeluk lutut, dan bergumam lirih. Kalau kamu bisa dengar, nak, maafin mama, ya, mama nggak cukup kuat buat lawan dunia ini. Tapi mama akan tetap jagain kamu, walau sendirian. Kamu gila ya, ini sudah 3 pasien yang kamu ambil buat operasi, jangan lanjutkan lagi. Seru Dito, rekan sekaligus sahabat Arsen, dengan nada panik. Kalau kamu sampai kehilangan fokus, bisa berakibat fatal. Dito benar-benar khawatir. Sejak semalam, Arsen belum meninggalkan rumah sakit. Ia terus berpindah dari satu ruang operasi ke ruang lainnya. Seolah tubuhnya tak lagi terikat pada rasa lelah. Lelaki itu seperti sedang kerasukan, tak berhenti, tak peduli. Tenang saja, aku masih bisa fokus. Jawab Arsen dengan suara datar, terlalu datar. Lagi pula, aku menyelamatkan nyawa mereka. Kalau boleh jujur, aku malah berharap hari ini ada kecelakaan besar. Biar rumah sakit ini penuh pasien. Ucapan itu terlepas begitu saja tanpa penyaring, tanpa empati. Dito terdiam. Ia menatap Arsen tak percaya. Sahabatnya itu bukan tipe yang sembrono bicara, apalagi soal nyawa manusia. Tapi hari ini, Arsen berbeda. Sebagai dokter bedah umum sekaligus kepala tim bedah, Arsen memang dikenal dingin dan penuh ambisi. Tapi sekarang, ada sesuatu yang jauh lebih mengganggu dari sekadar ambisi. Tatapannya tajam, tetapi kosong. Gerakannya rapi, tetapi tanpa semangat. Seolah ia sedang menghukum dirinya sendiri lewat pekerjaan. Dito mendekat, menurunkan suaranya. Kamu lagi sembunyi dari apa, sih? Arsen tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke ruang istirahat, membuka loker, dan mengganti jas operasinya yang penuh noda darah.
Gerakannya tenang, nyaris mekanis. Seperti seseorang yang sedang mencoba tetap hidup dengan cara apapun. Aku cuma butuh tetap sibuk, kata Arsen pelan. Itu saja. Dengan berharap ada kecelakaan, kamu dengar barusan kamu ngomong apa? Arsen menyandarkan tubuh ke lemari logam, menatap pantulan samar dirinya di permukaannya. Ini lebih baik. Lebih baik gimana? Kamu itu pengantin baru, harusnya sekarang kamu ada di rumah. Bukan begini, bekerja di ruang operasi kayak orang kesetanan. Ucapan Dito membuat Arsen mengalihkan pandangan, menajamkan sorot matanya. Kalau kamu tidak bisa diam, aku punya cukup ketenangan buat jahit mulutmu. Dito hanya menghela napas. Ia sudah terbiasa dengan ancaman khas Arsen, tajam dan sinis. Tapi ia tidak akan mundur. Aku tahu kamu marah, tapi perempuan itu sekarang istrimu, sah, baik secara agama maupun hukum. Suka atau enggak, kamu punya tanggung jawab sebagai suami. Anggap saja ini latihan, sebelum kamu ketemu perempuan yang benar-benar kamu mau. Arsen tertawa pendek, bukan karena lucu, tapi lebih karena getir. Kamu pikir ini semua gampang? Jelas enggak, tapi ini udah 2 hari sejak kalian menikah dan kamu belum juga pulang. Dia hamil, perasaannya pasti sensitif. Kamu pikir dia nggak takut, nggak bingung? Aku nggak peduli, sahut Arsen tajam. Lagi pula itu bukan anakku. Dito menggertakkan gigi, mencoba tetap tenang. Tapi pertanyaan itu akhirnya meluncur, tanpa sempat ia tahan. Kalau ternyata itu anakmu gimana? Arsen tersenyum miring. Sudah jelas itu anak keponakanku. Jangan coba bikin aku merasa bersalah, Dit. Tapi, Dito menatapnya dalam-dalam. Kalau dipikir-pikir, waktu kehamilan Naya itu pas banget dengan saat kamu tidur dengan perempuan itu. Kamu yakin ini cuma kebetulan? Wajah Arsen menegang. Jawaban itu tidak langsung keluar. Tapi ketika akhirnya ia bicara, nadanya tegas dan dingin. Apa yang sebenarnya mau kamu bilang? Dit, dengar, di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Dan nggak mungkin juga, dari sekian banyak perempuan yang datang ke hidupku, adalah Naya. Dito mengangkat bahunya. Tidak ada yang tidak mungkin lagi pula saat itu kamu sedang mabuk. Dan kamu juga yang merusak semua CCTV hingga tidak bisa diperbaiki, jadi masih banyak kemungkinan. Arsen mengingat kejadian 1 bulan yang lalu. Saat itu, ia baru saja menghadapi kenyataan pahit. Pasien pertama yang ia tangani setelah menjabat sebagai dokter bedah justru tidak bisa diselamatkan. Pasien itu meninggal di meja operasinya, menghantam rasa percaya diri dan keyakinannya. Meskipun Arsen tahu, sehebat apapun tangannya dalam menyelamatkan nyawa, hidup dan mati tetap berada di luar kuasanya. Tapi tetap saja, ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Akhirnya, ia pergi ke salah satu apartemennya dan menghabiskan malam dengan menenggak alkohol, berusaha melupakan segalanya. Namun siapa sangka, malam itu justru mengukir babak baru dalam hidupnya. Sudah jangan banyak bicara, ucap Arsen dingin, lalu kembali masuk ke ruang operasi. Naya kembali mengelus perutnya yang masih datar. Lelah mulai terasa setelah seharian membersihkan seluruh sudut rumah. Tapi anehnya, justru ada ketenangan yang mengendap di hatinya. Sudah 2 hari Arsen tak kembali dan untuk saat ini, itu terasa seperti anugerah kecil. Rumah besar yang sunyi ini, meski terasa asing dan dingin, memberinya kebebasan. Tak ada tatapan tajam, tak ada kalimat menyakitkan, hanya dirinya, diam-diam menyusun harapan di tengah kemewahan yang kosong makna. Mungkin, pikir Naya, ini memang cara Arsen menghukumnya.
membiarkannya hidup dalam kesendirian, di balik tembok megah yang tak mampu menahan sepi. Ia membuka kulkas, berharap bisa memasak sesuatu yang bernutrisi untuk bayinya. Tapi yang ia temukan hanyalah ruang kosong. "Sayang, kamu mau kita pergi belanja sekarang?" bisiknya lembut sambil mengelus perutnya. Seolah-olah janin yang masih seukuran gumpalan kecil itu bisa mendengar. "Kita bisa sekalian cari udara segar juga. Kamu mau, kan?" Ia tersenyum kecil, membayangkan bayinya mengangguk setuju. "Mama tahu kamu pasti mau. Baiklah, kita keluar sebentar. Besok Mama ajak kamu ke kampus. Kita ikut ujian, lalu mulai koas. Mama harap kamu bisa dukung Mama ya. Setidaknya sebelum kamu lahir, Mama sudah lulus dan punya pekerjaan." Suara Naya mulai melemah. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan gemetar yang mulai naik ke tenggorokannya. "Mama akan buat kamu bangga, jadi anak yang beruntung karena punya Mama. Meskipun ayah kamu..." Kata-katanya menggantung, tak sanggup ia lanjutkan, bukan karena tak tahu harus berkata apa, tapi karena hatinya terlalu penuh untuk bisa berkata-kata. Di menit berikutnya, Naya mengenakan jaket tipis dan tas kecil, melangkah keluar rumah untuk pertama kalinya dalam 2 hari terakhir. Udara sore terasa lembut, membelai wajahnya seperti pelukan sunyi yang selama ini ia rindukan. Ia memutuskan pergi ke pusat perbelanjaan terdekat, tempat yang cukup ramai untuk membuatnya merasa normal. Tapi cukup besar untuk bisa menyendiri di antara keramaian. Ia berjalan perlahan menyusuri lorong swalayan, memilih beberapa bahan makanan sederhana. Susu, roti gandum, buah, dan beberapa sayuran. Sesekali ia berbicara pelan kepada perutnya, menjelaskan dengan lembut apa yang sedang ia beli. "Kita perlu makan yang sehat ya, supaya kamu tumbuh kuat," bisiknya sambil tersenyum kecil, meletakkan tomat ke dalam keranjang. Setelah selesai berbelanja, Naya melihat isi rekeningnya masih ada beberapa uang sakunya yang tersisa. Jadi ia berjalan menuju eskalator yang mengarah ke lantai atas. Ia berniat membeli pakaian yang lebih nyaman, karena tubuhnya mulai berubah perlahan. Namun langkahnya terhenti, jantungnya seperti berhenti berdetak sejenak. Di antara kerumunan orang, sekitar 5 meter dari tempatnya berdiri, ia melihat seseorang. Sosok yang tak asing, dengan tinggi menjulang, jaket hitam yang dilipat di tangan. Dan wajah itu, wajah yang dulu pernah menatapnya begitu dalam. Zayan. Naya buru-buru melangkah cepat, mengejar sosok lelaki yang tadi dilihatnya. Tapi langkahnya tak secepat harapannya. Sosok itu sudah lebih dulu menghilang di balik kerumunan. "Zayan, apa itu kamu?" bisiknya pelan, matanya menyapu setiap wajah yang berlalu. Tak ada jawaban, tak ada yang menoleh. Tapi hatinya yakin, lelaki itu adalah Zayan. Napasnya memburu, sekujur tubuhnya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena harapan yang tiba-tiba tumbuh dan kembali layu dalam hitungan detik. Kini, Zayan menghilang lagi, sama seperti sebelumnya. Naya menunduk sejenak, kemudian tersenyum kecil sambil mengelus perutnya. "Nak, kita pasti akan bertemu ayahmu, dan setelah itu, kita pasti bisa jadi keluarga yang bahagia. Paman Arsen yang sekarang menggantikan ayahmu, dia akan bebas dari beban ini. Kita nggak perlu merasa bersalah lagi." Kata-katanya lirih tapi penuh keyakinan. Mungkin hari ini belum saatnya. Tapi jika Zayan ada di kota ini, cepat atau lambat mereka akan bertemu kembali. Dengan napas yang mulai stabil, Naya memutuskan untuk kembali ke toko pakaian. Ia masih harus menyelesaikan belanja, masih harus pulang dan kembali belajar untuk ujian besok. Pukul 8 malam, akhirnya Naya tiba di rumah mewah yang kini ia tinggali.
Tubuhnya terasa lelah, tapi pikirannya masih dipenuhi bayang-bayang Zayan. Ia membuka pintu perlahan, berharap bisa langsung masuk ke kamarnya dan beristirahat. Namun, jantungnya seketika berdegup kencang saat matanya menangkap sosok Arsen tengah duduk di sofa ruang tengah. Lelaki itu menatapnya lekat, dingin dan tajam, seperti seorang ayah yang memergoki anak gadisnya pulang larut malam tanpa izin. Paman. Panggil Naya pelan, gugup. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia menunduk, tak sanggup menatap mata Arsen yang menusuk itu. Kamu gak betah di rumah, jadi sibuk cari pelarian di luar sana? Tuduh Arsen datar. Nada suaranya syarat sindiran, namun wajahnya tetap datar, tak menunjukkan emosi. Aku hanya... Tatapan Arsen turun ke tangan Naya yang membawa beberapa kantong belanja. Berbelanja? Ujarnya sinis. Sepertinya kamu mulai menikmati peran sebagai Nyonya Alastair. Naya menarik napas panjang. Ia harus menahan diri, menahan semua emosi yang bergolak di dalam dadanya. Berbicara dengan Arsen selalu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca, tajam, menyakitkan, dan penuh risiko. Ia tak pernah tahu kata mana yang akan dijadikan jebakan, atau sikap mana yang akan disalahartikan. Tapi malam ini, ia terlalu lelah untuk meladeni pertengkaran. Maaf, aku cuma keluar sebentar, kulkas kosong, dan aku butuh udara. Jawab Naya lirih, tapi jujur. Alasan? Paman, aku tidak. Sudahlah, lagi pula, aku juga tidak mau tahu dan tidak butuh alasan darimu. Aku pulang hari ini karena ibumu terus-menerus menanyakan keadaanmu. Jadi tolong, jangan memanfaatkan situasi dan menyeret ibumu supaya aku terlihat lebih peduli padamu. Ingat, pernikahan ini hanya bentuk tanggung jawab, bukan pernikahan yang akan memberimu suami yang perhatian dan pengertian. Kamu perlu ingat itu, Naya. Naya memejamkan mata sejenak. Ia berusaha keras agar ucapan Arsen hanya masuk dari telinga kanan lalu keluar dari telinga kiri. Tanpa harus singgah di otaknya yang bisa memengaruhi bayinya. Tapi sayangnya, hormon ibu hamil begitu sensitif. Bersambung.